Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan coba diskusi ya, lebih ke sharing terkait pelaksanaan MBKM di semester ganjil tahun 2026-2027. Ada beberapa hal yang nantinya sedikit perubahan ya dan penyesuaian terkait kebijakan yang mengikuti dari fakultas. Kemudian mungkin nanti ada penyampaian dari Bu Vika mungkin. Ya, seperti itu. Jadi lebih banyak nanti kami coba paparkan, kemudian nanti ada sisi tanya jawab seperti itu. Mungkin ada bukti yang ingin disampaikan terlebih dahulu, monggo Ibu. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar ya, Mas Mbak. Ya, jadi di semester ini masa MBKM itu ada penambahan aturan, ada penambahan aturan terkait dengan khususnya MBKM riset dan juga MBKM magang. Kalau untuk MBKM pertukaran pelajar dan juga MBKM pengabdian ya atau desa itu sepertinya masih sama. Nah, jadi kita sosialisasikan saat ini, tolong diperhatikan Mbak Mas, jadi tidak nanti tidak ada salah paham lagi atau persepsi yang berbeda-beda antara mahasiswa di Teknik Informatika. Saya harapkan bisa paham dalam sosialisasi ini. Jadi, kalaupun nanti ada pertanyaan, tolong segera ditanyakan supaya orang yang ada di sini saat ini 81 orang ya. 81 orang itu bisa paham terkait dengan pelaksanaan MBKM, versi MBKM, sampai dengan nilainya. Gitu ya. Untuk aturan yang jelas terkait konversi masa entry di MBKM tidak tetap selesai pada masa KPRS sama seperti yang lainnya. Jadi kalaupun ada niatan kalian untuk ber-MBKM, meski tidak ada, maksudnya meski bukan MBKM riset, misal MBKM sendiri atau MBKM magang, nah kamu harus pastikan sebelum masa KPRS berakhir, gitu ya. Dan kalau tidak ada apa di masa KPRS, jangan sampai sia-sianya supaya kalian tidak sia-sia. Gitu. Oke. Ini aturan yang baru yang akan disosialisasikan Bu Vivin. Mungkin ada suratnya dari fakultas, tapi rasanya diinfokan ke kalian karena akan dilaksanakan mulai semester ini. Oke, sudah ya. Ya, gitu dulu Bu Vivin. Nanti dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Vika. Kita lanjutkan langsung saja ya. Coba saya paparkan terkait pelaksanaan dan juga ada pengenalan MBKM baru di semester ini. Mohon disimak. Kemudian nanti ketika ada beberapa hal yang dirasa masih kurang paham dan membingungkan, langsung ditanyakan saja. Jadi intinya kita selesaikan di sosialisasi ini, anggapannya setelah sosialisasi kalian sudah paham, tidak ada kebingungan lagi. Seperti itu. Oke, baik. Sebentar saya dulu. Oke, pagi hari ini coba akan saya paparkan kepada kalian terkait MBKM hybrid ya. Jadi ini merupakan kebijakan baru dari fakultas terkait ada salah satu kebijakan baru yakni MBKM hybrid, di mana di sini pelaksanaannya MBKM, di samping itu kita juga bisa melakukan yang namanya kuliah reguler. Nah,
asal mula atau dasar dari kenapa ada MBKM hybrid di sini adalah karena dirasa bahwa ketika kita melaksanakan MBKM hanya 20 SKS dan ternyata kita masih punya hak 4 SKS nih gitu kan. Ya mungkin maksimal saya bisa ambil 24 SKS nih Bu, tapi karena ikut MBKM saya yang bisa 20. Nah, maka istilah atau MBKM hybrid ini muncul dari situ sehingga nantinya kalian bisa maksimal untuk mengambil jumlah SKS seperti itu. Oke, untuk skema MBKM sebenarnya sudah nggak asing lagi ya. Jadi ada 8 skema, ada mulai dari pertukaran, KKN, studi atau proyek independen, wirausaha, magang, asistensi mengajar, riset dan proyek kemanusiaan. Tapi untuk prodi informatika, melihat dari pertama kali pelaksanaan MBKM, rata-rata mahasiswa akan mengambil pertukaran pelajar, KKNT, kemudian magang, asistensi mengajar dan riset. Untuk studi atau proyek independen sudah tidak diperbolehkan lagi oleh prodi seperti itu. Oke, kemudian ada istilah MBKM internal dan eksternal. Kalau internal itu adalah mitra yang bekerja sama dengan prodi, jadi ada listnya. Kemudian ada mahasiswa yang mencari mitra dan ditindaklanjuti kerjasama. Nah, perlu diingat untuk poin yang kedua di sini adalah kalian ketika ingin mencari mitra, diusahakan sebelum masa KRS. Jadi masa KRS itu kalian anggapannya adalah sudah selesai bekerja sama, sudah memberikan surat pengantar dan mendapatkan surat balasan. Jadi ketika masa KRS, mahasiswa semua di sini sudah bisa untuk melakukan pengambilan mata kuliah seperti itu. Jadi untuk administrasi seperti surat menyurat itu sudah selesai seperti itu. Kemudian ketika kalian ingin untuk magang di tempat atau di mitra luar gitu ya, maka kami batasi satu kelompok maksimal hanya 4 mahasiswa, minimal 1 cukup, seperti itu. Kemudian untuk MBKM eksternal di sini bisa melalui Isimbel Mawak Kemdikbud atau Kementerian Ketenagakerjaan ya, sepertinya juga sudah membuka. Jadi silakan untuk yang eksternal kalian bisa mengikuti di luar. Tapi kalau internal ini adalah mitra yang bekerjasama dengan prodi. Nah, mitra apa saja yang sudah bekerja sama dengan prodi? Banyak ya. Di sini saya hanya menampilkan ada 12, mulai dari APIK, Inagata, Flow, dan seterusnya, sampai dengan teknologi informasi ULM. Nah, untuk daftar kerjasama, kalian bisa akses di Docs Google atau spreadsheet yang sudah Ibu sematkan di PPT ini. Jadi nanti PPT-nya akan Ibu sebarkan atau Ibu share, seperti itu. Nah, untuk yang poin ke-1 sampai dengan poin ke-11, ini kebanyakan dari kalian akan melaksanakan magang di PT tersebut. Tapi kalau yang poin ke-12, di sini adalah dilakukan pertukaran pelajar. Seperti itu. Ini hanya sebagian ya, jadi ada banyak perusahaan yang sudah kerjasama. Dan ini kami dapatkan atau kerjasama ini melalui kakak tingkat kalian dan juga teman kalian di semester lalu yang kerjasama di sana atau magang di sana. Nah, kemudian ada syarat MBKM, ini di semester 6 dengan IPK kalian adalah 3,00, jadi yang dirasa IPK-nya belum mencapai 3,00, maka silakan mengikuti kuliah reguler saja. Nah, ketika dirasa bahwa kalian sudah memiliki IPK cukup dan di semester 6 gitu ya, maka di sini kalian bisa mengikuti MBKM dan juga pengambilan jumlah SKS ini berdasarkan pada IPS. Nah, tadi yang Ibu katakan bahwa karena di sini hybrid, jadi pengambilan jumlah SKS-nya bukan hanya di 20 SKS, tapi di 24 SKS seperti itu. 24 SKS itu apakah semua dapat 24? Tidak ya, berdasarkan pada IPS-nya. Kemudian telah melaksanakan keseluruhan MK wajib. Nah, mungkin ini ada pertanyaan. Bu, kalau hybrid berarti boleh mata kuliah reguler. Berarti saya bisa ambil mata kuliah wajib kalau kuliah reguler? Tidak ya, tetap mata kuliah wajibnya sudah lulus semuanya. Yang diambil di ketika kuliah reguler adalah mata kuliah pilihan saja. Seperti itu. Lama kegiatan adalah 16 minggu. Kemudian mahasiswa bisa melaksanakan 3 kali MBKM, 2 MBKM di luar dan 1 MBKM internal. Nah, di sini ada hak mahasiswa MBKM, di sini ada 20 SKS konversi, maksudnya yang berkode MB. Tapi kalian bisa mengambil kode reguler, seperti itu. Jadi, mohon maaf di sini saya Ibu rubah dulu ya. Mahasiswa mendapatkan mahasiswa minimal mengambil 10 SKS berkode MB
dan lainnya. Sisa SKS bisa mengambil kode MK reguler. Ingat, yang diambil di sini hanya yang mata kuliah pilihan saja, tidak bisa mengambil mata kuliah wajib. Jadi kalian 10 SKS-nya berkode MB, sisanya 14 SKS bisa mengambil mata kuliah reguler. Tapi dengan catatan itu adalah mata kuliah pilihan seperti itu. Contoh ngambil 9 SKS berkode MB masih tidak boleh. Jadi intinya adalah minimal 10 SKS yang berkode MB, sisanya yang berkode MK reguler. Nah, dari sini maka nanti kalian akan melaksanakan 2 kali KRS. KRS yang pertama adalah di Siakat untuk berkode reguler, kemudian KRS kedua di SEI MBKM yang berkode MB. Seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwa jumlah SKS yang bisa diambil berdasarkan pada IPS. Maka ketika IPS kalian semester lalu di atas 3,5, berarti kalian bisa mengambil 24. Tapi ketika di rentang 3 sampai 3,49, berarti kalian bisa cuma mengambil 22 sampai 23 SKS. Jadi dilihat dari IPS-nya ya. Ketika di atas 3,5, silakan bisa mengambil 24, tapi kalau di bawah itu, maka kalian cuma bisa mengambil 22 sampai dengan 23. Seperti itu. Oke, ini untuk surat pengantar MBKM. Jadi pakai yang terbaru ya, yang dikeluarkan oleh fakultas, bisa diambil di link tersebut. Ini untuk yang mahasiswa MBKM, magang, asistensi mengajar, dan seterusnya ya. Kemudian ada penelitian di sini ketika contoh nanti ada pengambilan data untuk yang MBKM riset. Nah, bisa juga mengambil surat pengantar yang ini. Kemudian, nah, untuk yang form pendaftaran, ini tetap ya, jadi mau MBKM apapun skemanya, tetap harus mengisi formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh kalian sebagai pemohon, kemudian dosen walinya, dan koordinator program studi. Ingat, di sini adalah dosen walinya, jadi dosen akademik ya. Nah, kemudian untuk yang KRS atau Kartu Rencana Studi Sementara MBKM, ini tertanda tangan oleh kalian sebagai pemohon, kemudian dosen pembimbing MBKM-nya. Nah, kadangkala gini, kadangkala adalah kalian dosen perisetnya, bukan dosen wali. Bagaimana, Bu? Maka yang menandatangani dosen pembimbing MBKM ini adalah dosen perisetnya. Jadi kalian ikut riset siapa, maka untuk yang KRS ini yang tertanda tangan adalah dosen perisetnya atau penelitinya. Seperti itu. Kemudian juga ada presiden dari koordinator program studi. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada penunjukan dosen pembimbing ranah prodi, jadi sudah diputuskan bahwa dosen pembimbing untuk selain riset itu adalah dosen walinya. Kalau riset dan KKN, itu adalah dosen periset atau penelitinya. Kemudian MK konversi ini juga ranah prodi, ada pilihan paket dan pilihan berapa MK konversi, bisa dilihat di spreadsheet-nya. Saya kan sudah tahu ya. Kita cek dulu. Nah, ini adalah untuk kurikulum yang kita sediakan untuk mahasiswa MBKM. Jadi untuk ini pertukaran mahasiswa, asistensi mengajar, ini untuk yang magang. Nah, jadi ini sudah paketannya harus diambil ya. Jadi wajib diambil dan opsional yang sebelah mana. Kemudian ini untuk yang untuk MBKM riset penelitian. Jadi kita berikan beberapa pilihan untuk kalian bisa dilakukan konversi. Ini untuk yang KKNT, seperti itu. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Nah, ingat di situ ada kodenya. Jadi ketika kalian riset, maka silahkan pakai kode yang 04. Kalau kalian magang, maka MB03, asistensi mengajar 02, dan seterusnya. Jadi di situ pengkodean dari MK berdasarkan pada skema risetnya. Skema MBKM-nya. Nah, kemudian tadi mungkin ada kebingungan nih terkait dosen pembimbing ya. Jadi di sini sudah Ibu petakan bersama-sama dengan tim bahwa untuk MBKM Riset dan KKNT, dosen pembimbingnya adalah dosen peneliti, pembimbing lapangannya tidak ada. Apabila kalian mengikuti riset dan KKNT-nya adalah di luar prodi teknik informatika, maka dosen pembimbingnya adalah dosen internal prodi atau dosen wali. Sedangkan pembimbing lapangannya adalah dosen peneliti yang berada di luar prodi teknik informatika.
Ingat ya, jadi ini agak riskan juga karena nanti akan sering ditanya sama mahasiswa. Jadi kalau kalian MBKM riset dosennya teknik informatika, maka dosen pembimbingnya adalah dosen peneliti atau dosen perisetnya. Kalau kalian ikut riset dan KKNT-nya di luar program studi, maka dosen pembimbingnya adalah dosen wali, pembimbing lapangannya adalah dosen peneliti. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang BKM lain, magang, asistensi mengajar, dan pertukaran pelajar, ini sama. Jadi dosen pembimbing, dosen walinya. Kalau dosen pembimbing lapangan atau pembimbing lapangannya itu adalah mentor atau guru pamong atau dosen dari MK PT Tujuan. Seperti itu. Oke, kemudian kita ke tahap evaluasi dan penilaian. Jadi, Ibu tidak ingin lagi ada kata-kata bahwa kami tidak tahu, Bu, ternyata laporan KP itu bikin laporan sendiri. Nah, padahal sudah diinformasikan di sosialisasi gitu ya. Jadi laporannya ada 3. Ada laporan proyek yang nanti diserahkan ke Ibu. Ketika kalian konversi KP, silakan bikin laporan KP-nya. Kemudian ketika kalian mengkonversi KKN, maka silakan bikin laporan pengabdian masyarakatnya. Kemudian template laporan KP silakan mengikuti prodi, template laporan magang dan pengabdian bisa dilihat di drive MBKM FT. Sudah Ibu sematkan di deskripsi GWA. Kemudian MBKM magang, nanti ketika masa penilaian, kalian nanti akan diminta untuk mengisi umpan balik dan TTG kepada mitra. Jadi kita minta feedback terkait bagaimana pelaksanaan atau performa kalian ketika magang, dan juga kami minta untuk membuat suatu berita serah terima, gitu ya. Suatu sistem yang kalian bikin tadi kepada mitra seperti itu. Kemudian konversi nilai mitra ke nilai MK konversi dilakukan oleh dosen pembimbingnya. Setiap prodi ini ada kebijakan, jadi jangan disamakan ketika nanti ada apa ya, semacam kata-kata bahwa Bu di prodi lain seperti, nah itu beda ya, tiap prodi punya beda-beda masing-masing kebijakan. Kemudian pengumpulan nilai MBKM ini adalah sama dengan nilai akhir perkuliahan, dan Ibu sudah memberikan biasanya tanggal tenggat waktunya. Tapi ada saja mahasiswa yang bilang ke dosennya bahwa baru selesai Bu, baru pengumuman dan seterusnya, sampai Ibu harus screenshot pengumuman yang ada di GWA MBKM ke dosen tersebut, seperti itu. Kemudian persiapan KRS dan KPRS. Jadi masa KRS nanti mahasiswa yang berstatus MBKM silakan melakukan perwalian dengan dosen wali disertai melengkapi kebutuhan KRS SIMBKM. Jadi ada form pendaftaran tadi yang perlu ditandatangani dosen wali. Kemudian ada form KRS MK konversi MBKM kalau dosennya adalah dosen wali ya, dosen perisetnya. Kalau perisetnya bukan dosen wali, maka silakan minta untuk ke dosen perisetnya. Kemudian transkrip nilai dan persetujuan orang tua. Ketika masa KRS di situ mahasiswa masih proses menunggu statusnya, belum ada balasan pada mitra, silakan kalian memberikan informasi kepada dosen wali terkait status tersebut sambil menunggu balasannya, maka sekalian KRS-nya disiapkan dulu. Seperti itu. Kalau sudah dapat balasan, maka lepas saja. Kemudian berkas kebutuhan KRS plus surat pengantar plus surat penerimaan nanti dikumpulkan ke Ibu selaku koordinator MBKM karena nanti akan dijadikan sebagai acuan dalam validasi di SIMBKM ya. Kemudian ketika masa KRS dan KPRS, mahasiswa melakukan KRS, yakni pengajuan MBKM di periode ini, ganjil 2627, silakan dicek di SIMBKM kalian masing-masing, sudah muncul atau belum untuk periode ganjil 2627-nya. Kalau belum, ditunggu dulu, kalau memang sudah muncul bisa langsung melakukan KRS. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Mengisi deskripsi pengajuan, upload surat pengantar, penerimaan dan form pendaftaran ketika ini MBKM magang. Kalau MBKM riset bagaimana Bu? Hanya upload form pendaftaran saja. Kemudian mengisi MK konversi bila sudah muncul di SIMBKM. Kalau belum ada dilewati saja nggak apa-apa. Kemudian apabila pengajuan sudah divalidasi oleh Ibu gitu ya, maka nanti bisa kalian mengisi MK konversi yang awal tadi dilewati dan mengisi dosen pembimbing dan pembimbing lapangannya. Dan perlu diingat setiap minggu biar gak keteteran, silahkan mengisi aktivitas di SIMBKM.
Form-formnya sudah ada di draft MBKMFT, jadi ada dari lampiran 1 sampai dengan lampiran 5, dan juga ada laporan project report dan laporan kegiatan mahasiswa MBKM. Perlu diingat juga bahwa kalau mahasiswa riset sama KKNT, kalian tidak perlu membuat project report ya, tapi template-nya disamakan dengan dari LPPM. Jadi tidak perlu bikin 2 buah laporan, cukup 1 laporan tapi mengikuti format dari LPPM. Covernya saja yang mengikuti di project report-nya. Ini untuk yang konversi MBKM magang, jadi kami sudah ada paketannya. Jadi ada capstone project itu wajib diambil, ada 4 SKS. Ada hard skill itu berisi rekayasa kebutuhan, pemrograman implementasi perangkat lunak, dan pengujian evaluasi yang masing-masing punya beban SKS-nya. Kemudian soft skill ada 8 SKS, ada manajemen proyek, etika akademik, dan etika sosial. Dan kalian juga bisa mengambil KKN atau KP. Sedangkan untuk konversi KP di MBKM, nah tadi Ibu katakan bahwa laporannya mengikuti laporan prodi, prosedurnya mengikuti prosedur yang ada di KP yang ada di prodi, masa pelaksanaan KP itu dalam rentang waktu masa kegiatan MBKM. Contoh kalian riset atau magang di bulan Agustus sampai dengan November atau Desember. Nah, maka spare 1 bulan untuk kalian melakukan yang namanya KP tersebut. Karena apa? Karena nanti laporan atau topik yang ada di laporan KP itu akan berbeda dengan laporan MBKM atau laporan magang. Atau laporan MBKM-nya lah, intinya seperti itu. Jadi akan ada 2 buah judul atau topik, yakni KP sendiri dan MBKM sendiri. Jangan sampai sama, seperti itu. Kemudian konversi KP hanya dapat dilakukan setelah mahasiswa memperoleh persetujuan dari program studi dan dosen pembimbing yang ditunjuk. Nah, seperti itu. Jadi intinya karena prosedur KP ini akan sama seperti yang ada di prodi. Untuk MBKM riset, nah ini agak riskan ya, karena ini hubungannya nanti ketika kalian mengambil skripsi. Yang pertama, topik MBKM riset tidak harus menjadi topik skripsi, jadi boleh beda. Jadi contoh, Bu, saya nanti skripsinya ternyata tidak ngambil bagian dari riset saya, boleh. Gitu. Nah, kemudian diskusi hal tersebut dengan dosen riset masing-masing, seperti itu. Kemudian mahasiswa boleh mengambil dosen pembimbing riset selain dosen wali, akan tetapi dosen wali tetap akan menjadi dosen pembimbing skripsi. Contoh, ada mahasiswa A nih, dia walinya Ibu, tapi ternyata mahasiswa A tersebut ikut risetnya Ibu Vika. Maka Ibu Vika DP1 dan nantinya Ibu sebagai dosen wali akan menjadi DP2. Seperti itu. Jadi dosen wali akan tetap melekat nantinya sebagai pembimbing skripsinya. Poin yang ketiga, poin 1 mengacu pada kebijakan baru mulai dari angkatan 23, yakni dosen wali merupakan dosen pembimbing skripsi. Yang keempat, mahasiswa riset semester ini, ganjil 2627, masih diperbolehkan untuk mengambil dosen pembimbing di luar dosen wali. Tapi setelah angkatan 23 ini atau genap 2627 nanti, dosen walinya akan menjadi DP1-nya, karena itu sudah kebijakan di awal oleh Ibu Korprodi. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Banyak seharusnya, silakan. Oh. Oke, silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya mau bertanya soal mengenai KP, Bu, konversi KP. Untuk di semester 6 kemarin saya sudah melakukan KP di prodi Bu, untuk student employer itu Ibu. Nah, namun di KRS saya belum mengambil mata kuliah KP tersebut. Ini apakah bisa dimasukkan ke MBKM magang ini tanpa membuat laporan baru atau bagaimana Ibu? Terima kasih. Untuk di sini kan karena sudah hybrid ya Mas ya. Jadi seharusnya kamu ngambil KP-nya reguler aja karena
melakukan KP. Nah, sehingga kemudian laporan dan seterusnya tetap mengikuti dari kebijakan prodi seperti itu. Jadi jangan dikonversi, tapi itu masuk ke dalam mata kuliah reguler KP. Oh, berarti itu Bu, dari KP yang sudah saya jalani, saya sudah membuat buku dan laporan segala macam itu saya masukkan ke Siakat Bu ya, bukan ke si MBKM Ibu. Betul. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Mas Tegar ikut MBKM riset. Ikut MBKM magang Ibu. Tapi nggak boleh. Tapi karena dia sudah melaksanakan, aku di MBKM. Iya. Untuk yang tadi Bu Vivin cerita ya, hybrid antara apa namanya Reguler riset dan MBKM itu hanya untuk MBKM riset, Mas Tegar. Jadi kalau misalkan kamu sudah ngambil KP, kamu masukkan ke mata kuliah konversi untuk magangnya, tapi tidak perlu melakukan KP lagi di sana. Jadi pelaksanaan KP-mu, laporan KP-mu yang kemarin itu dijadikan pelaporan untuk KP-nya, tapi nilainya masuk ke konversi MBKM. Gitu Tegar. Baik Ibu, berarti saya hanya mengisi KRS di si MBKM saja ya Ibu. Betul. Baik, terima kasih Ibu. Ya. KP-nya ikut siapa Bu? Dasarnya dulu. Ini ikut dosen lain. KPN dosen kamu. Nah, Ini makan itu juga ini. penilaiannya Amin. sudah selesai Bu. Sudah selesai apa belum? Mas Tegar, penilaiannya sudah selesai belum untuk KP? Sudah Ibu, sudah selesai Ibu. Oke, berarti tinggal dikumpulkan aja ya? Sudah saya kumpulkan dan bukunya sudah ada di perpus atas lantai 2 Ibu. Oh ya wis, oke. Nanti diinformasikan aja ya. Ada untuk soft copy-nya nggak? Insya Allah ada Ibu. Oh ini. Oke, nanti karena ketika Ibu validasi untuk KRS dan nilai, butuh bukti bahwa KP-nya sudah ada untuk form-formnya sudah terisi dari berita acara sampai penilaiannya. Baik Ibu. Oke, sudah cukup jelas ya Mas Tegar ya. Ternyata di SIMBKM saja ya, karena ternyata MBKM-nya Mas Tegar ini MBKM magang ya. Baik Ibu, ya terima kasih. Oke, baik. Silakan Mas Rizky. Baik Ibu, izin bertanya mengenai MBKM magang yang eksternal tadi, yang internal kan buat yang bermitra itu Ibu. Kalau yang eksternal, semisal kepengen magang kan biasanya kalau kita lihat di LinkedIn atau di sosmed yang lain itu ada perusahaan misal bergerak di bidang logistik ataupun pengolahan makanan yang dia itu open posisi IT gitu. Itu berarti kita perlu mengajukan mitra atau bisa langsung apply. Makanan. Yang ditawarkan aja. Mas, kamu ambil yang udah kerja sama aja ya, itu banyak sekali loh. Jadi Mas Rizky, untuk semester ini kita memprioritaskan yang mengajukan penawaran ke prodi dulu ya. Jadi kalian tidak perlu mencari apa yang ada di prodi, itu ambil dulu. Nah, kalau misalkan prodi sudah bilang sudah tidak ada penawaran lagi, silakan cari tempat lain, itu baru. Boleh. Baru boleh. Ya, Rizky. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Oke. Kemarin ada tawaran dari mana saja, Bu Rika? Kemarin ada tawaran dari Natusi. ya, Natusi, kemudian Alphanet, ya.
dari APIK. Habis gitu dari ya Apik sama satu lagi yang untuk kedokteran itu L. nggak tahu satu lagi apa gitu ya. Jadi ada 4 software house dan mereka pengembangan sistem yang ada pengerjaannya ya pengembangan sistem yang ada di prodi dan prodi fakultas dan prodi universitas. Kalau prodinya pengembangannya di sini, prodi sekolah ya, sama universitas. Universitas itu di LPMPP, sama di kedokteran. Nah, jadi kalian tetap di bawahnya mitra-mitra yang tadi kita sebutkan, tapi pengerjaan proyeknya itu untuk kebutuhan kampus kita maksudnya. Jadi nggak perlu capek-capek nyari, Mas Rizky. Di sini sudah open recruitment, kenapa nggak ambil yang di sini aja ya? Oke, baik Bu, terima kasih banyak. Ya, Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? ini kalian semua sudah pada melek grupnya MBKM ya? Di grup MBKM itu nanti kita share info-info terkait penawaran MBKM ya. Nah, kalau sementara masih ada ini, masih ada berapa tadi yang tadi kita sebutkan ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari Mang Musta. Kalau bisa voice aja ya. Jadi jangan chat ya. Ada pertanyaan dari Mumtaz. Kemarin MBKM Riset ada Zoom meeting dari LPPM membahas pengajuan proposal riset untuk pendaftaran ulang. Jika ada panduan untuk membuat proposal lalu diunggah melalui link dari LPPM. Apakah ada informasi terkait ini dari Prodi? Jadi gini, pelaksanaan MBKM itu kan oleh mitra. Jadi apa yang diminta oleh mitra silakan kalian lakukan. Seperti itu. Sampai saat ini untuk yang MBKM Riset sama KKNT masih semua berpusat pada LPPM informasinya. Seperti itu. Di kami hanya ada pemberian surat undangan terkait panduan dari kegiatan MBKM Riset sama MBKM KKNT. Seperti itu. Jadi yang kemarin dari LPPM itu untuk dosen dan juga mahasiswa secara langsung di situ. Jadi Prodi tidak memberikan sosialisasi lagi terkait riset dan KKNT karena langsung ikut yang dari LPPM. Gitu. Untuk proposalnya silakan mengikuti format dari LPPM, seharusnya sudah ada di buku panduannya ya. Gitu. Sudah dapat buku panduannya? Sudah Ibu. Sudah? Sudah. Oke. Kemudian lanjutan dari pertanyaan Mamustan nih Mbak Tria. Terkait pengisian formulir riset, saya merasa saya tidak diminta untuk mengisi formulir sedemikian rupa oleh Pak Hermawan, hanya diminta KTM. Itu bagaimana? Nah, beda ya. Jadi, kalau yang Pak Hermawan berarti itu kebutuhan untuk risetnya beliau. Kalau LPPM berarti berhubungan dengan pelaksanaan MBKM-nya oleh mitra. Anggapannya gini, Mbak Tria, kemarin kan di mitra nih, mitra A gitu. Nah, diminta untuk melakukan atau membuat A, B, C, D, E gitu. Nah, berarti kan mengikuti apa yang diminta oleh mitra. Sama, sekarang pun juga gitu. Bedanya adalah mitranya bukan mitra A, tapi LPPM. Jadi apa yang diminta oleh LPPM, silakan kalian lakukan. Seperti itu. Jadi berbeda antara yang diminta Pak Hermawan sama oleh LPPM. LPPM sebagai mitra, Pak Hermawan adalah sebagai dosen perisetnya atau penelitinya. Begitu ya. Jadi mitranya adalah mereka, ikuti apa arahan mereka atau yang diminta mereka. Oke, Mas Arief silakan. Baik, terima kasih Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, silakan Mas. Baik, mau izin nanya Ibu untuk yang tadi dijelaskan bahwa kalau semisal kita mengambil MBKM magang dan dan kita mengonversi KKN dan KP, kita juga harus membuat laporan KKN dan KP tersebut. Nah, itu sistem apa teknisnya itu bagaimana ya Ibu? Karena kita kan mengikuti MBKM, tapi kita juga harus membuat laporan dari ketiga yang MBKM, KKN, dan KP. Nah, untuk KKN dan KP ini kita membuat laporannya itu dari
kita dapatkannya itu kan kita tidak mengerjakan, tapi kita harus membuat laporannya itu, Ibu. Mungkin ada penjelasan lebih Oke, lanjut ya. terkait itu. Oke, ya baik Mas Ari. Kalau nggak mengerjakan kayaknya aneh ya gitu. Jadi biasanya kalau di mitra itu kan kalian diminta untuk mengerjakan beberapa proyek karena 4 bulan itu biasanya sekitar 2 sampai 4 proyek tergantung pada jumlah mahasiswa yang ada di sana gitu ya. Nah, ketika kalian bikin lebih dari satu, contoh 2 proyek, maka satunya bisa untuk digunakan sebagai laporan MBKM, satunya bisa digunakan untuk sebagai laporan KP. Gitu. Ya, terus kemudian untuk yang KKNT itu laporannya seperti apa? Formatnya mengikuti yang di MBKM-FT, pelaksanaannya berupa kalian melakukan suatu sosialisasi atau workshop atau pelatihan kepada mitra terkait sistem yang kalian buat. Jadi ada audiensnya dan paparan dari kalian, seperti itu. Tambahan ya Mas Arif. Jadi, kenapa kalian harus membuat laporan KKN, kemudian laporan KP, dan laporan MBKF? Karena masing-masing itu kamu kan dikonversi nilainya ya ke kerja praktek. Kemudian dikonversi lagi ke KKN, dikonversi lagi ke mata kuliah MBKM. Nah, KKN dan KP itu latar belakangnya dia adalah mata kuliah yang basisnya pengabdian. Nah, pengabdian itu yang punya adalah LPPM, LPPM ya. Jadi selama ini pun kalau kalian mengikuti KKN reguler itu yang mengeluarkan nilai bukan dosen prodi, tapi dosen dari LPPM. Nah, sehingga mereka juga harus punya dokumentasi atau laporan dari mahasiswa terkait KKN. Nah, maka dari itu, supaya nilai KKN kalian bisa diakui oleh LPPM dan tidak bermasalah ke depan, maka kalian tetap harus membuat laporan KKN. Kemudian kerja praktek. Kenapa kerja praktek membuat laporan? Sama background-nya juga pengabdian. Meskipun itu di bawahnya prodi, tapi kami harus mempunyai laporan terkait kegiatan pengabdian yang kalian lakukan. Gitu ya, Rif? Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, apa yang diisikan? Apakah berbeda dengan MBKM? Kegiatannya satu, Mas, sama kegiatannya MBKM. Tapi dalam kegiatan MBKM itu, kamu mengerjakan beberapa proyek. Kerja praktek itu fokusnya hanya 2 SKS. KKN itu berapa SKS? KKN 3 SKS. Nah, berarti beratnya itu ada di KKN. Jadi kalau misal kalian mau ngadain pelatihan, misal nih kalian sudah membuat project gitu ya, kemudian kalian kan memaparkan gitu ya hasil kalian ke tempat kerja atau mitra. Nah itu sudah bisa dianggap sebagai kerja praktek, Mas. Jadi yang kalian tuliskan di kerja praktek, sosialisasi terkait dengan project yang kalian buat untuk bisa dikerjakan atau diisi langsung sistemnya, dipergunakan langsung sistemnya oleh mitra. Nah, terkait dengan KKN itu lebih gede, jadi arahnya ke mungkin beberapa pengerjaan dari proyeknya ya. Nah, berbeda dengan MBKM. MBKM itu ada konversinya yang masing-masing, terutama MBKM riset, ada yang dikonversi ke masing-masing mata kuliah dan itu harus bersesuaian. Contohnya, kamu misal ngambil proyek perangkat lunak lanjut, berarti nanti di dalam risetmu kamu harus bisa menghasilkan proyek perangkat lunak yang bisa digunakan. Kalau misalkan dikonversi ke sistem temu kembali informasi, berarti kamu nanti harus ada proyek yang ada kaitan dengan output keluaran dari mata kuliah tersebut. Gimana cara tahunya ini keluarannya apa, mata kuliah ini keluarnya apa, kamu harus bimbingan dengan dosen pembimbing. Gitu. Nah, mudah sekarang untuk MBKM magang karena konversinya bukan lagi mata kuliah seperti itu, tapi ada mata kuliah hard skill dan soft skill yang umum ya.
Nah, jadi kalian lebih mudah untuk mengkonversinya ke dalam mata kuliah itu kalau MBKM magang. Begitu? Sudah jelas? Rif? Baik, baik Ibu, udah jelas Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Ada lagi? Mas Sauki, silakan. Baik Ibu, izin tanya Ibu, untuk MBKM riset ini kalau MBKM magang itu kan mata kuliah konversinya udah dipaketin Bu. Kalau riset itu dipaketin apa milih sendiri Bu? Untuk itu terus secara apa itu namanya kebijakan hybrid itu untuk melengkapi SKS yang kurang apa memang untuk riset itu harus diwajibkan memakai sistem hybrid itu. Terima kasih. Ya, baik. Mas Sauki sudah lihat spreadsheet MK konversinya? Tadi sekilas Ibu, belum sampai. Oke. Ya, ada sudah Ibu sematkan di GWA. Nanti silahkan dicek lagi ketika sosialisasinya sudah selesai. Jadi untuk yang riset atau penelitian, ini adalah MK konversi yang disiapkan oleh Prodi. Jadi mulai dari etika, sistem informasi, pemrograman desktop, kemudian berorientasi objek, IMK, bahasa Inggris informatika, dan seterusnya. Banyak ya. Nah, sampai ada KKN, kemudian seterusnya ada KP juga. Nah, ini ada KP juga untuk yang riset, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Bu cara saya untuk mengambil mata kuliah apa dalam konversi tersebut? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Vika bahwa pemilihan MK konversinya ini silakan didiskusikan dengan dosen pembimbingnya atau dosen risetnya atau dosen penelitinya. Contoh tadi diinformasikan Vika, kalau nanti kalian risetnya bikin suatu program atau sistem informasi, maka kalian bisa ngambil proyek perangkat lunak lanjut. Mana nih tadi proyek perangkat lunak? Nah, ada proyek perangkat lunak lanjut, penjaminan mutu perangkat lunak, dan seterusnya. Jadi berhubungan dengan software. Gitu ya, software engineering. Kalau kalian ngambilnya contoh tentang text processing, maka kalian bisa ngambil apa nih? Pemrosesan bahasa alami, kemudian ada untuk analisa big data, deep learning, ini kan metode yang bisa dipakai. Kemudian contoh text mining tapi yang berhubungan dengan wisata Bu, berarti bisa ngambil informatika pariwisata. Jadi seperti itu maksudnya Bu Vika tadi. Jadi apa yang dikerjakan kalian nanti dengan dosen pembimbingnya atau dosen risetnya disesuaikan dengan MK yang akan kalian ambil. Taunya gimana? Ya silakan diskusikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing ketika masa KRS ini. Gitu. Tadi kan sudah Ibu bilang, form pendaftaran yang tanda tangan dosen walinya atau dosen akademik ya. Sedangkan KRS-nya yang tanda tangan dosen pembimbingnya atau dosen perisetnya. Kalau seandainya beda, maka dua form ini akan beda dosen. Ketika pendaftaran dosen wali, ketika KRS itu adalah dosen perisetnya. Tapi kalau kebetulan sama dosennya, maka pendaftaran dosen wali dan ketika KRS-nya adalah dosen wali juga kalau ikut riset dosen walinya. Seperti itu. Ya, ada tambahan Bu Vika? Ya. Sudah. Ya, Mas Sauki gimana? Ya Bu, baik Bu. Oh ya Bu, untuk buku panduan LPPM itu kemarin belum dibagi Bu. Katanya mau di-share ke per fakultas. Apakah dari Mau di-share ke fakultas ya. Baik, setelah ini Ibu share ke grup ya. Terima kasih Bu. Oke, jadi apa yang diminta oleh LPPM silakan. Contoh saat ini diminta LPPM untuk mengisi ini spreadsheet, ya udah diisi aja atau disuruh ngisi G-form, ya udah diisi aja. Keperluannya apa aja silakan dilengkapi karena mereka mitra kita.
Gitu. Jadi mereka akan mendata siapa mahasiswa yang akan riset dan proposal atau topik apa yang akan kalian ambil masing-masing. Sehingga itu akan menjadi data dari LPPM. Ya. Karena nanti yang mengeluarkan nilai LPPM loh, walaupun yang mengkonversi dosen pembimbing masing-masing di akhir, tapi tetap nilai kuncinya ada di LPPM. Jadi jangan kemudian kalian rasakan yang menilai konversinya nanti dosen saya, oh bukan. Jadi yang menilai nanti tetap LPPM. Yang nilainya nanti akan diberikan ke fakultas dan turun ke prodi dan nanti turun ke dosen masing-masing seperti itu. Jadi ikuti aturan dan prosedur dari LPPM. Begitu. Oke, ada lagi. Jadi mungkin yang kalian bingungkan nanti mesti di hybridnya ya. Contoh kayak, Bu, saya kemarin contoh kasusnya kayak Mas Tegar tadi ya, ternyata udah KP. Kemudian magang, padahal magang nggak boleh KP. Maka silakan magangnya nanti jadi bagian dari konversi, seperti itu. Tapi kalau riset dan kalian belum magang, maka silakan dikonversi juga, nggak masalah. Tapi kalau kalian sudah KP, tapi kalian ikut MBKM riset, nah KP-nya bisa mata kuliah reguler atau KRS disiapkan seperti itu. Nah, karena ini yang kami tawarkan seperti ini, ya contoh Bu, setelah saya cermati dengan dosen pembimbing riset saya, dapatnya di yang MB ini hanya 15 SKS Bu yang cocok mata kuliahnya gitu. Ya sudah, sisanya contoh IPK kalian 3,6 nih ya. Sisanya yang berapa SKS nih? 9 SKS ya. Sisanya kan 15 untuk yang MBKM. Nah, sisanya 9 karena bisa ngambil 24. Silahkan ngambil mata kuliah reguler. Jadi kalian kuliah nih seperti itu. Jadi kuliah sambil MBKM. Gitu ya. Contoh Bu, saya di riset ini bisa ngambil skripsi nggak? Bisa. Jadi kalau sekiranya udah diskusi dengan dosen pembimbingnya atau dosen risetnya bahwa kamu bisa kayaknya skripsi di semester ini, maka silakan kalian mengkonversi skripsi. Tapi kalau skripsi nanti masuknya ke siakat, jadi menjadi reguler ya. Skripsinya reguler, kemudian untuk mata kuliah yang lain silahkan kalau bisa dikonversi ke MB, silahkan dikonversi ke MB. Dosen yang menginginkan kalian kuliah, ya udah berarti kuliah mata kuliah pilihan seperti itu. Dan lagi tidak ada perubahan, contoh, Bu, di awal dosen saya menginginkan saya bisa skripsi, bisa sidang, tapi ternyata selama pelaksanaan kalian tidak bisa sampai pada sidang, maka tidak bisa diubah. Ketika KRS sudah disetujui oleh pembimbing dan disetujui oleh Korprodi dan sudah saya validasi, maka tidak boleh ada perubahan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Untuk Anda pertanyaan, dibilangin lewat voice aja ya, jadi ngobrolnya enak. Ada pertanyaan, untuk mahasiswa riset yang mau KP berarti ngambil FKP reguler. Kalau memang mau KP reguler di mitra, contoh kalian dapat di mana gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak dapat mitra tujuan untuk KP, ya dikonversi aja. Kan riset bisa hybrid. Gitu. Mas Wahyudi sudah KP belum? Semester ini KP kah? Belum Ibu, belum KP Ibu. Ya udah, terus kenapa mau KP reguler? Ya dikonversi aja kalau emang belum KP gitu. Itu maksudnya paling mau ngambil hybrid itu Pak Ide. Masnya mau ngambil hybrid, mau dapat mitra sasaran untuk KP? Oh enggak Ibu, kirain harus hybrid gitu Ibu. Nggak harus. Nggak harus. Tapi kalau misalkan kamu, nah kayak contoh ya, Wahyudi IPS kemarin berapa? IPS-nya berapa? 3 Ibu, 3,3. 3,3 itu berarti bisa ngambil berapa SKS maksimal untuk semester ini? 22 sampai 23 nggak sih? Ya, Bu. Tadi yang
info Bu Vivin itu 22 sampai 23. 3,3, 22 sampai 23 ya. Jadi bisa 22 SKS. Nah, untuk MBKM riset kan 20 SKS tuh Mas. 20 itu kamu bisa mengambil mata kuliah. Terus misalkan mau menambah 2 SKS-nya untuk KP dimasukkan ke reguler, silahkan. Gitu. Atau misal ngambil mata kuliah pilihan yang paling gampang 2 SKS kan etika profesi. Kamu mau ngambil etika profesi 2 Bu, 20-nya mata kuliahnya dikonversi semua. Oke, nggak apa-apa. Tapi beda ya. Kalau konversi itu kalian tidak mengikuti kuliah. Kalau reguler berarti kalian harus mengikuti kuliah. Gitu, Wahyudi. Baik Ibu. Bisa paham ya? Kalau riset kemudian KP-nya dikonversi, tetap ya. Jadi harus membuat suatu sebagai konversi KP-nya. Jadi nanti akan ada laporan untuk MBKM risetnya sama laporan untuk KP-nya dan itu harus beda judul. Gitu. Karena itu hubungannya dengan pengabdian, maka silakan didiskusikan dengan sen pembimbingnya bahwa nantinya akan membuat apa nih? Gitu. Membuat sesuatu sebagai pengganti untuk, bukan pengganti ya, sebagai konversi untuk KP-nya, kegiatan apa. Kalau KP laporannya sepertinya mirip seperti ini ya Bu ya, pembangunan sistem ya. KP ya. Ya, karena KP itu mirip dengan pembangunan sistem, sehingga nanti KP-nya kalian harus membuat suatu sistem berarti di luar dari topik riset dengan dosennya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan sistemnya itu di ini. Maksudnya fokus ke sosialisasi. Fokus ke sosialisasi, tapi kan yang disosialisasikan sistem. Jadi sistemnya juga ikut diceritakan di laporan KP-nya. Ya. Dan sistem itu merupakan, kalau temenmu yang kemarin itu dipisah Mas, untuk MBKM misalkan satu sistem, terus untuk KP. yang KP satu sistem gitu. Nah, yang untuk KKN pun juga satu sistem. Atau misalkan kalau menurut saya sih satu sistem itu untuk KP dan KKN misalkan ya. KP dan KKN satu sistem. KKN fokusnya untuk sosialisasinya, terus pembuatannya di KP-nya. Nah, terus untuk sistem MBKM-nya bisa Sistem berbeda. sistem yang berbeda. Satu atau dua sistem, tergantung skop sistemnya sebesar apa. Jadi kalau mau konversi KP, pastikan bahwa kalian nanti akan membuat minimal 2 sistem. Satunya untuk MBKM, satunya untuk KP. Pengabdian. Pengabdian untuk KP dan KKN itu tadi. Ya gitu aja. Oke, Mas Rizal, Apakah suara saya terdengar? jelas? Izin tanya Bu, kalau jika dosen riset itu beda sama dosen wali, berarti waktu diskusi KRS sementaranya bisa dengan dosen riset ya Bu? Atau harus sama dosen walinya? Terima kasih Bu. Harus dengan dosen perisetnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Ya, Mbak Tria, silakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Maaf ya Bu, saya ingin menanyakan karena saya masih kurang paham terkait untuk konversi MBKM riset itu bagaimana tahapannya? Konversi MBKM riset gimana tahapannya? Nggak jauh berbeda dengan magang, jadi kalian hanya tinggal memilih aja mata kuliahnya apa, tapi disesuaikan dengan riset yang dilakukan. Kalau magang kan sudah ada paketnya, kalian tinggal ngambil aja. Contoh ini yang wajib diambil apa aja nih?
itu. Jadi harus ngambilnya itu. Tapi kalau yang riset ini banyak sekali pilihannya karena kami mengakomodasi beberapa bidang riset dari Bapak Ibu dosen. Jadi kan kita banyak bidang minat nih, ada TPL, ada NLP, ada kecerdasan komputasional dan seterusnya. Nah, biasanya kan dosen itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau seandainya contoh dengan Pak Hermawan, beliau kan TPL. Nah, biasanya nanti yang bisa dikonversi adalah contoh tadi ada proyek perangkat lunak lanjut, penjaminan mutu perangkat lunak, kemudian bisa ngambil juga untuk pemodelan proses bisnis, kemudian sebentar, proyek perangkat lunak ini nggak boleh. Itu nggak bisa, ini nggak boleh diambil proyek perangkat lunak. Dia yang keikut. Karena sudah wajib ya, jadi Iya. PPL-nya nggak bisa dijadikan mata kuliah ini, Iya. konversi. Kemudian ketika sistemnya nanti kalian ada something like kayak tampilan gitu ya. Jadi bisa ngambil untuk interaksi manusia dan komputer. Kemudian bisa pemrograman desktop seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan bidang dari riset kalian dan hasil diskusi dari Bapak Ibu periset masing-masing. Begitu. Jadi apakah nanti ada kemungkinan ya Bu ya, yang MBKM riset itu maksimal 20 SKS, tetapi yang didapat ternyata 15 SKS, apakah bisa dipenuhi dengan kuliah reguler gitu? Bisa. Bisa. Jadi tadi dikatakan bahwa minimal dikatakan MBKM ketika mengambil mata kuliah berkode MB itu 10 SKS. Jadi contoh bisa dikonversi di sini hanya 12 SKS, Bu. Berarti sisanya berapa SKS nih? 12 SKS-nya lagi bisa mengikuti kuliah reguler. Tapi yang diambil mata kuliah pilihan. Nah, kalau mata kuliah yang ada di mana namanya Siakat gitu ya, berarti nanti silakan dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya dan diinformasikan ke dosen walinya karena yang memvalidasi Siakat adalah dosen walinya. Nah, lebih enak lagi kalau dosen pembimbing riset adalah dosen wali gitu. Jadi bisa langsung tahu dan langsung memvalidasi Siakat seperti itu. Karena yang memvalidasi SIMBKM kan Ibu. Ibu akan memvalidasi SIMBKM di masa KPRS. Tapi yang memvalidasi Siakat itu adalah dosen wali masing-masing. Jadi kalian harus menginformasikan ke dosen walinya. Jadi tetap harus perwalian. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Sudah? Aman? Oke. Mungkin Bu Vika, sebelum saya tutup ada yang disampaikan? Sudah, nggak ada pertanyaan lagi. Oke, jadi mulai dipastikan ya, segera dipastikan kalian akan mengikuti MBKM apa. MBKM pertukaran pelajar akan diadakan di semester apa? Setelah ganjil genap. Akan diadakan di semester genap ya. Jadi kalau bagi kalian yang masih bisa ber-MBKM karena MBKM untuk prodi saya harapkan 2 kali ya, maksimal 2 kali. Nah, kalau misalkan masih ada kesempatan untuk kalian ber-MBKM, kalian mau melakukan MBKM pertukaran pelajar atau student mobility di Malaysia ya, nanti akan ada info selanjutnya terkait dengan pertukaran pelajar ini ya, student mobility-nya di akhir semester ganjil. Ya, atau nanti kalau sudah ada jadwal dari Inti University Malaysia, kalian bisa mengikuti sosialisasinya ya. Nanti saya info ke Himatif untuk bisa mengadakan sosialisasi seperti ini. Nah, kita masih melakukan tindak lanjut lagi
tidak hanya dari Malaysia mungkin ya, nanti mungkin akan berlanjut ke negara-negara yang lainnya. Nah, cuman kalau pertukaran pelajar berarti kalian harus siap modal juga ya. Jadi tidak gratis free semuanya, tapi nanti akan ada eh, beberapa yang kalian biaya sendiri. Gitu. Itu untuk pertukaran pelajar. Nah, kalau untuk semester ganjil itu memang rekan-rekan mahasiswa banyak yang mengambil MBKM riset dan juga MBKM magang ya. Cuman sampai saat ini saya belum tahu interestnya mahasiswa untuk MBKM magang karena baru beberapa saja yang minta ke saya kemarin kayaknya 2 orang. 2 orang yang minta ke saya terkait dengan MBKM magang. Nah, jadi mulai dipastikan ya. Gitu. Nah, kemudian kebijakan fakultas untuk melakukan hybrid bagi MBKM riset itu sebenarnya menguntungkan bagi kalian karena kalian bisa menyelesaikan langsung di semester ini ya untuk skripsinya dan juga untuk mata kuliah yang kurang. Jadi perlu diingat dan perlu dihitung juga kalau kalian lulus minimal 144 SKS ya. Gitu. Oh iya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Oke, nah, jadi harapannya pada sosialisasi ini kalian jadi paham terkait bagaimana pelaksanaan MBKM, baik skema magang, riset, KKNT, dan skema yang lainnya. Terlebih lagi sekarang ada hybrid gitu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Buka, hybrid itu menguntungkan. Kenapa? Karena yang biasanya kalian ikut MBKM hanya bisa ngambil 20 SKS, ini bisa ngambil sampai 24 SKS tergantung pada IPS-nya ya. Dari IPS yang menentukan jumlah SKS yang bisa kalian ambil. Seperti itu. Jadi yang sekiranya kemarin jumlah SKS-nya kurang nih, gitu. Jadi contoh kalau sudah ditambahkan sekarang nih masih kurang Bu 4 SKS gitu. Karena MBKM hanya 20, ternyata saya masih kurang 4 SKS lagi, 140 nih gitu. Sehingga menguntungkan nih kalian dapat tambahan untuk hybrid ini sejumlah SKS yang berdasarkan pada IPS-nya seperti itu. Kemudian nanti akan Ibu share di GWA terkait yang pertama panduan, tadi ada Mas yang minta ya panduannya. Kemudian yang kedua adalah nanti PPT dari sosialisasi kita hari ini. Kemudian silakan dicek di GWA MBKM ya, bahwa di situ sudah ada MK konversi, drive MBKM FT, kemudian mitra yang udah kerjasama. Jadi ketika kalian menanyakan, saya pun bingung, padahal sudah semua ada di GWA nih gitu kan. Apa yang kalian cari? Seperti itu. Kemudian MBKM magang masih terbuka untuk yang di Prodi, yang bermitra dengan Prodi. Silakan bagi yang belum menemukan mitra, alangkah lebih baiknya akan lebih cepat ya penerimaannya ketika kalian ambil MBKM di magang di Prodi saja daripada di luar, karena harus masih ngurus surat pengantar, balasan dan juga kerjasama. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari Ibu dan juga Bu Vika terkait sosialisasi ini. Semoga kalian dapat dipahami dengan baik dan ketika masa KRS dan pelaksanaan MBKM menjadi lancar. Itu ya, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.